selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar satu ide yang kayaknya menantang banget obsesi dunia modern kita sama yang namanya kecepatan. Yuk, kita langsung bahas. Coba deh, pernah nggak ngerasa kalau hidup ini kok jalannya cepet banget ya? Kayak semua orang nuntut kita buat sukses instan, kaya instan, terkenal instan, pokoknya serba instan deh. Rasanya tuh kayak lagi lari di perlombaan tapi nggak pernah tahu garis finishnya di mana kan? Nah, di tengah semua kesibukan buat ngejar kecepatan itu, kita sering lupa sama hal yang paling mendasar. Sebenarnya, ini bukan soal seberapa kencang kita lari, tapi kita ini lari ke arah yang bener nggak? Dan kita punya ketekunan nggak buat tetap ada di jalur itu? Dan inilah nih, inti dari obrolan kita. Kalimat ini tuh ngerangkum sebuah kebenaran yang dalam banget. Jauh lebih baik kita jalan pelan-pelan tapi di jalur yang benar, daripada lari kenceng tapi ke arah yang salah. Ini soal kualitas setiap langkah kita, bukan soal kuantitasnya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam gagasan yang pertama ini ya. Kita bakal tantang hubungan yang katanya erat antara kecepatan dan keberhasilan. Nah, yang menarik di sini adalah perbandingannya yang kontras banget kan? Di satu sisi ada kecepatan, ini yang didorong sama dunia. Biasanya artinya ya tergesa-gesa, fokusnya cuma ke hasil instan, dan resikonya gede banget buat tersesat. Di sisi lain ada ketekunan. Ini soal menjadi setia dan tekun, fokus ke proses yang benar, yang ujung-ujungnya justru ngasih kita kepastian arah. Dan ternyata Alkitab juga menggemakan hal yang sama loh. Ayat ini ngingetin kita dengan kuat kalau kemenangan atau keberhasilan itu nggak otomatis dikasih ke yang paling cepat. Ini nunjukin kalau ada faktor-faktor lain yang jauh lebih penting, kayak kesetiaan dan ketekunan itu tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita akan lihat gimana sih sebenarnya kita ini dibimbing dalam perjalanan hidup. Semuanya tentang perspektif langkah demi langkah. Ini pertanyaan yang manusiawi banget ya kan? Kita semua pasti pengennya punya peta jalan yang lengkap, pengen tahu setiap belokan dan tujuan akhir dari awal. Tapi, kenapa ya kita jarang banget dikasih lihat semuanya? Jawabannya mungkin ada di dalam metafora yang indah ini. Coba deh perhatiin pilihan katanya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini spesifik banget dan punya makna yang dalam tentang cara kerja bimbingan itu sendiri. Dan ini ngejelasin poinnya dengan pas banget. Coba bayangin deh, pelita di zaman dulu itu kan cahayanya nggak akan nerangin seluruh jalan di depan. Cuma cukup buat ngerangin di mana kita harus menaruh kaki kita untuk langkah berikutnya. Nah ini yang ngajarin kita untuk percaya dan fokus sama langkah saat ini. Berjalan dengan iman, satu langkah saja dalam satu waktu. Jadi, kesimpulannya gini. Setiap langkah kecil yang kita ambil ke arah yang benar itu nilainya jauh lebih berharga daripada lompatan besar yang penuh risiko dan malah bawa kita ke jalan yang salah. Ini soal kemajuan yang terukur dan pasti. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Kesetiaan dalam hal-hal kecil. Setelah kita paham pentingnya langkah demi langkah, yuk kita lihat gimana kesetiaan di hal-hal kecil itu nyambung langsung ke pencapaian hal-hal besar dalam hidup. Kutipan ini benar-benar jadi prinsip dasar kehidupan. Ini ngasih tahu kita kalau karakter dan keandalan kita itu diuji dan dibangun lewat tugas-tugas kecil sehari-hari. Sebuah kehidupan yang hebat itu bukan hasil dari satu tindakan heroik yang besar, tapi akumulasi dari ribuan tindakan kecil yang kita lakukan dengan setia. Biar konsep ini lebih nyata, kita lihat contoh dari sejarah ya. William Carey. Beliau ini dikenal sebagai Bapa Misi Modern. Tokoh yang luar biasa, tapi kesuksesannya nggak terjadi dalam semalam. Perjalanan beliau ini contoh sempurna dari ketekunan. Dia melayani dengan sabar selama bertahun-tahun, seringkali tanpa melihat hasil yang instan atau dramatis. Tapi karena dia terus melangkah, pelan tapi pasti, setia dalam hal-hal kecil, akhirnya buahnya luar biasa dan dampaknya abadi. Terus, gimana cara kita menerapkan semua ini di hidup kita sendiri? Yuk kita rangkum dengan cara memandang hidup kita sebagai perjalanan iman yang personal, bukan sebagai sebuah kompetisi. Ini dia 3 poin utama yang bisa kita pegang. Pertama, yuk belajar untuk berjalan dalam kebenaran, pastiin arah kita benar. Kedua, latih diri untuk setia dalam tugas-tugas kecil setiap hari. Dan yang ketiga, percaya pada pimpinan Tuhan yang sifatnya langkah demi langkah, bahkan saat kita nggak bisa lihat seluruh jalan di depan. Dan inilah janji yang menenangkan di balik semua ini. Kalau kita fokus untuk melangkah dengan pasti di jalan yang benar, walaupun rasanya lambat, kita dijamin bakal sampai di tujuan yang tepat.
Jadi kecepatan itu jadi nggak relevan lagi kalau dibandingin sama kepastian tujuan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Bukan sebagai sesuatu yang teoretis ya, tapi sebagai sebuah tantangan pribadi. Dengan semua yang udah kita bahas, langkah kecil, pasti, dan setia apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk bergerak ke arah yang benar?